Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan berapologetika lagi dalam membela iman kita sebagai orang-orang Kristen yang terus dikucilkan ya. Dan tentu saja ketika kita dikucilkan kita tidak akan goyah dan juga kita tidak rugi apa-apa. Silakan mereka menghina kita, mereka mengatakan kita kafir, mereka katakan kita bahwa orang-orang yang sudah disesatkan, silakan saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah seorang pemimpin agama Islam yang sedang memimpin seminar mungkin atau sedang bercakap-cakap teman-teman dengan ya mungkin ustadz-ustadz yang begitu banyak ya dalam sebuah pertemuan dan mereka membahas tentang kekristenan. Dan tentu saja jika dibahas tentang kekristenan kita punya hak untuk ya membahasnya, juga untuk memberikan jawaban dan meluruskan apa yang salah dari semua yang mereka ceritakan tentang Kristen. Untuk teman-teman sekalian simak video ini dengan baik dan kita akan berapologetika secara bersama-sama. Nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar. Mari kita langsung saja untuk melihat videonya terlebih dahulu. Bagaimana bunyinya Yohanes pasal 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan firman telah menjadi manusia. Ini ayat yang sering dijadikan rumus Trinitas. Perhatikan ya. Perhatikan, saya tanya semua. Firman itu telah menjadi manusia atau Yesus? Menjadi manusia kan? Bapak-bapak semua manusia bukan? Manusia. Kok Agus manusia bukan? Ya, manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Benar itu ayat itu, tidak ada yang salah. Ya kan? Firman itu telah, karena dalam Islam kun fayakun. Allah menciptakan manusia itu dengan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Firman itu telah menjadi manusia. Bapak semua manusia bukan? Yesus manusia bukan? Di mana kok bisa di situ diartikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Enggak fair dong. Kalau di situ firman itu telah menjadi manusia, saya juga termasuk Tuhan karena saya manusia. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang sering dijadikan oleh teman-teman Kristen sebagai atau para misionaris untuk memurtadkan kita. Ya. Yang kedua, sebelum nanti ke Pak Agus. Ya. Saya sudah cari ya. Tidak ada Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah tiga. Pertama, saya sudah menantang dan suara saya itu sudah sampai kemana-mana ya. Saya tantang. Kalau ada satu saja orang Kristen apapun ininya bisa membuktikan kepada saya bahwa Yesus mengatakan, "Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku." Detik ini saya murtad, tinggalkan Islam. Ngapain saya mau sembah Tuhan yang saya tidak lihat? Mending yang saya lihat saja. Tapi sampai dengan saat ini kan tidak ada. Yang ketiga, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus. Itu ada di Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8. Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8 itu diambil dari Kodeks Sinaiticus. Itu kalau kita berbicara kodeks, bunyinya bukan begitu. Maka ini alhamdulillah yang baru mualaf, antum selamat. Karena apa? Saya mau katakan, khusus untuk Kristen Indonesia, bahwa sebenarnya mereka telah disesatkan oleh terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, mereka katakan Yesus ke sorga. Mana? Markus pasal 16 ayat 19. Dalam original teks, baik Ibrani dan Yunani, Yesus terangkat ke langit. Benar sabda Nabi Muhammad SAW bahwa dia berjumpa dengan Nabi Isa di langit kedua.
Nah, di dalam Markus pasal 16 ayat 19, Yesus terangkat ke langit. Di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus terangkat ke sorga. Gitu. Jadi itu sudah sangat benar. Baik dia Ibrani, baik dia Yunani. Dalam Ibrani, Hasmayim, terangkat ke langit. Di dalam Yunani, Ton Oranon, terangkat ke langit. Di dalam bahasa Indonesia, terangkat ke sorga. Berani sekali mereka. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah videonya yang sudah kita saksikan secara bersama-sama, kita sudah dengarkan secara bersama-sama, dan setidaknya ada 3 hal yang akan kita komen di sini. Yang pertama, bahwasanya firman itu telah menjadi manusia katanya, dan yang kedua, Yesus tidak pernah berkata bahwa Tuhan itu ada 3, dan juga tentang sorga, karena Yesus katanya menurut Markus 16 ayat 19 itu, Yesus terangkat ke langit, bukan ke sorga, kata dia ya. Dan sementara orang-orang Kristen mempercayai bahwa Yesus itu terangkat ke sorga. Nah, teman-teman, kita akan menjawab hal yang pertama. Yang pertama adalah, benarkah Yesus itu telah menjadi manusia? Gitu ya. Karena kalau jadi manusia katanya, maka tentu dia dan semua manusia yang ada di muka bumi ini bisa disebut sebagai Tuhan. Ya, ini menurut Ustadz ini ya teman-teman sekalian ya. Berarti dia termasuk Tuhan, bahkan saya saat ini juga termasuk Tuhan. Karena firman itu telah menjadi manusia. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Nah teman-teman sekalian, dia mengutip Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Jadi mereka mencoba untuk putarbalikan hal ini teman-teman sekalian. Nah, mereka tidak percaya bahwa Yesus ini pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, memang benar teman-teman sekalian. Allah punya firman dan punya roh. Maka Allah itu kekal. Firman-Nya itu kekal. Rohnya itu juga kekal ya. Karena kalau Allah tanpa firman berarti Allah pernah bisu. Ini saya sudah pernah bahas sebelumnya teman-teman sekalian. Jadi saya akan bahas sekilas. Kalau Allah tidak punya firman, maka Allah yang disembah itu berarti bisu, nggak bisa bicara. Termasuk Allahnya dari Allah Islam, bisu kalau tidak punya firman. Ya. Kemudian kalau Allah itu tidak punya roh, maka Allah itu pernah almarhum. Dia bukan bukan Allah yang hidup, ya. Karena yang hidup berarti punya roh. Nah, ketiga hal ini ada pada diri Allah. Ini yang diimani oleh Kristen. Bapa, firman, roh. Yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Begini, Al-Quran berbicara juga bahwa Isa Al-Masih adalah kalimat Allah. Ya, kalimat Allah. Dia kalam Allah. Ya, dia sama kekal dengan Allah itu sendiri. Nah, maka firman itu adalah Allah sendiri. Allah itu sendiri, Pak Ustadz. Seperti Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya, firman yang telah menjadi manusia itu adalah Allah sendiri. Karena dia sama kekal dengan Allah. Dan juga Yesus pernah hampir dirajam dengan batu oleh orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan juga orang Saduki pada waktu itu. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dan ketika dia membacakan kitab suci, dia katakan bahwa akulah dia, akulah Allah. Maka orang-orang Yahudi membunuhnya karena dia katanya menghujat Allah. Inilah alasan orang Yahudi untuk membunuh Yesus pada waktu itu. Tetapi mereka tidak bisa membunuh Yesus. Karena saat itu belum waktu Tuhan Yesus Kristus. Karena visi misinya dalam penyelamatan umat manusia itu belum selesai. Nah, Yesus baru bisa dibunuh ketika dia menyerahkan dirinya sendiri. Bukan tidak bisa kabur pada waktu itu. Bukan tidak bisa melawan pada waktu itu. Seperti fitnah-fitnahan daripada umat muslim. Yang berkata bahwa Yesus itu ya tidak berdaya. Tidak bisa melawan, menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana bisa menyelamatkan orang Kristen? Hal inilah yang salah dimengerti oleh mereka yang sering menjelekkan Kristen. Nah teman-teman sekalian, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kenapa? Karena firman itu sudah menjadi Yesus yang diam di antara manusia di 2021 tahun yang lalu.
dan semua mata, ribuan mata, jutaan mata misalnya, ya, sudah melihat dan menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan Yesus Kristus yang ilahi, yang luar biasa, yang tidak dapat dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, oleh para rasul sebelumnya. Semuanya hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, di sini kita sudah menjawab yang pertama, ya. Karena Allah itu punya firman dan punya roh, ya. Kalau Allah tidak punya firman, tentu Allah itu bisu. Dan kalau Allah tidak punya roh, berarti Allah itu sudah mati. Dia benda mati, tidak bernafas, tidak hidup, ya. Kalau dia tidak punya firman dan roh. Nah, jadi itu jawaban yang pertama. Yang kedua, teman-teman, yang akan kita jawab yang kedua, bahwa dia katakan Yesus Kristus tidak pernah berkata bahwa sembahlah aku, dan juga tidak pernah mengajarkan bahwa Allah itu ada tiga, ya, bahwa Allah itu ada tiga. Nah, teman-teman sekalian, ini sering sekali, ya, disalah mengerti oleh para ustadz dan juga umat muslim. Ya, Allah bukan berarti ketika dikatakan tiga pribadi dalam satu hakikat, maka Allah itu ada tiga. Tidak. Allah tetap esa, tetap satu. Karena dia satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa tiga? Karena tadi ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Ini tiga. Tapi dia satu hakikat yang tidak dapat dipisahkan. Saya ambil contoh yang tidak bisa dipisahkan ini, ya. Air, gula, dan kopi. Air, gula, kopi. Ketika sudah disatukan, maka ini tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dikatakan ini ada air, ini ada gula, ini ada kopi. Tidak. Makanya ketika kita nanti, teman-teman sekalian, ketika kita mau berbicara tentang firman Tuhan, tentang pribadi Allah, ya, itu kita harus memahaminya secara iman Kristen. Kita tidak bisa memahaminya di luar iman Kristen. Ya, ini harus kita pahami bersama. Jadi di sini kita melihat bahwasanya Allah dikatakan tiga pribadi. Bapa tadi punya firman dan punya roh. Otomatis tiga pribadi dalam satu hakikat. Apa hakikatnya? Yaitu Tuhan. Ya, Tuhan. Bapa itu Tuhan, firman itu Tuhan, dan juga Roh Kudus itu Tuhan. Bapa itu kekal, Yesus itu kekal, atau firman itu kekal, dan juga Roh Kudus itu kekal. Jadi ketiga-tiganya sama kekal dan juga sama-sama disebut sebagai Allah. Kristen tidak pernah menyembah tiga Tuhan, tapi Kristen menyembah satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tapi yang Esa itu, ya, dia ada tiga pribadi dalam satu hakikat. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi teman-teman sekalian, ini jawaban singkat dari saya karena ini sudah bosan untuk kita menjawab hal ini. Tapi toh juga masih bingung mereka. Ingat satu hal, orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka sampai kiamat pun orang itu tidak akan bisa percaya. Karena hanya orang-orang pilihan Tuhanlah yang dapat mengerti hal ini. Makanya orang-orang yang sudah bertobat, ya dia dari Muslim lalu dia masuk ke Kristen, itu orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, jelas di sini bahwa Yesus pernah mengajarkan Allah itu tiga pribadi dalam satu hakikat. Dia menunjukkan dirinya sendiri. Yang pertama dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi firman dan Bapa itu satu. Kemudian Yesus juga pernah berkata bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau seperti yatim piatu, tapi aku akan datang kembali kepadamu dan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu yang disebut dengan Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan datang ketika Yesus sudah terangkat ke langit atau ke surga. Ya. Jadi jelas Yesus mengajarkan hal itu. Dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Itu sebabnya orang-orang Yahudi hendak membunuhnya dengan dirajam dengan batu pada waktu itu. Yang ketiga teman-teman sekalian, yang akan kita jawab pun yang ketiga. Kristen Indonesia telah disesatkan katanya, telah ditipu oleh terjemahan. Halo, jadi ini sering sekali dikatakan umat terjemahan. Karena menurut orang-orang Muslim, kitab suci itu tidak bisa diterjemahkan. Mereka berpikir seperti
kitab suci mereka yang tidak bisa diterjemahkan. Bagaimana orang bisa mengerti tentang firman Tuhan kalau tidak berbicara dengan bahasa mereka sendiri? Ibarat saya mewartakan tentang iman saya, teman-teman sekalian, saya orang Nias, saya berbicara bahasa Nias, maka tentu saja orang Jakarta di sana, orang Jawa di sana tidak akan mengerti firman Tuhan yang saya sampaikan karena saya pakai bahasa saya sendiri. Nah, makanya firman itu diterjemahkan ke berbagai macam bahasa supaya orang bisa memahaminya. Dan yang jelas dari semuanya adalah Yesus adalah Tuhan. Dan diperjelas dalam bahasa-bahasa suku agar semua orang tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi tidak ada yang disesatkan. Ya, dia memakai dari bahasa Yunani, bahasa Ibraninya. Ya, dia mempersoalkan teman-teman sekalian di dalam Markus pasal 16 ayat 19. Ya, saya akan bacakan buat kita. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, teman-teman sekalian, katakan ya, tadi Ustaz tadi katakan bahwasanya sebenarnya di terjemahan aslinya itu Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Nah, kita bicara langit dan surga, teman-teman sekalian. Langit itu juga berbicara di atas, teman-teman. Langit itu tidak pernah di bawah. Tidak pernah di bawah. Kedua, surga itu juga tidak pernah berbicara di bawah. Tapi surga selalu berbicara di atas. Ketika Yesus terangkat, poin yang penting di dalam Markus 16 ayat 19 adalah bahwa Yesus terangkat. Entah itu ke langit ataupun ke surga. Karena pada dasarnya, Yesus tidak kelihatan lagi ketika sudah ditutup oleh awan. Itu artinya, Yesus sudah terangkat ke langit dan tidak bisa lagi dilihat oleh mata. Para murid-muridnya pada waktu itu yang menyaksikannya terangkat ke surga. Ya, kenapa dikatakan surga? Karena langit dan surga ini identik, teman-teman sekalian. Ya, karena sampai hari ini tidak ada yang bisa membuktikan tentang letak surga itu di mana. Bahkan Islam sekalipun, tokoh-tokoh ulama Islam sekalipun tidak bisa membuktikan surga itu ada di mana tempatnya. Tidak ada. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Yesus Kristus, Isa Al-Masih sendiri yang tahu. Karena dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah hakim yang adil di akhir zaman. Dia juga tahu tentang akhir zaman. Ya, jadi teman-teman sekalian, jelas di sini bahwa Yesus terangkat ke surga, kembali ke surga. Karena tempatnya di surga. Dia adalah firman yang melekat pada diri Allah tadi. Maka dia kembali kepada kekekalannya setelah visi misinya sudah selesai di muka bumi. Memperkenalkan tentang jalan keselamatan yang ada di dalam dia. Makanya Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi sangat jelas di sini teman-teman sekalian bahwa Yesus terangkat ke surga. Dan juga Yesus mengajarkan bahwa Allah Bapa dan firman dan Roh Kudus dan juga orang Kristen tidak disesatkan dengan terjemahan. Karena memang yang menerjemahkan adalah orang-orang yang pakar di dalamnya. Dan tentu saja itu ilham daripada kuasa Roh Kudus. Karena firman Tuhan di dalam 1 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan ya oleh Roh Kudus memang berguna, bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menasihati, bahkan untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Jadi teman-teman sekalian, puji Tuhan, inilah jawaban singkat dari saya. Dan kiranya teman-teman kalau ada komentar, ada penjelasan yang lebih detail lagi, silakan berkomentar dan share video-video ini teman-teman sekalian, agar banyak orang tahu bahwa iman kekristenan itu iman yang benar. Dan iman yang dibenarkan oleh Allah, yaitu iman kekristenan. Di luar Kristen, di luar Yesus Kristus, tidak ada keselamatan. Orang tidak bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui Yesuslah kita akan beroleh keselamatan dan pasti, sekali lagi, pasti masuk surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.